Kalangan priayi Jawa memandang keris sebagai simbolisasi dari sebuah jabatan, strata sosial maupun garis keturunan dari raja. Seperti kata keris yang diambil dari istilah Jawa, yakni ungkere waris, yang artinya menjadi simbol pewaris bagi pemiliknya terhadap para leluhur terdahulu. Nilai makna yang terkandung dalam keris tertuang secara implisit dari bentuk bilahnya, mulai dari motif pamor, jenis dapur, tangguh atau masa pembuatan, hingga ke dalam setiap rincian yang membersamainya. Keris memang pada umumnya merupakan suatu benda sakral dari manifestasi sebuah harapan, doa-doa, nilai kehidupan, dan daya pikat batin. Dan kemudian menjelma sebagai benda seni yang begitu indah, sangat bernilai seni, dan mengagumkan hati. Sudah menjadi amanat para leluhur untuk membebaskan keris dari zaman jahiliyah, antara yang mengklenikkan dan yang menganggapnya selalu klenik. Keris perlu dibawa ke asalnya sebagai ilmu metalurgi yang sangat menakjubkan, dengan ribuan lapis, berulang kali lipat serta tempa, hingga mengalahkan aneka senjata dalam uji tekuk, uji tekan, uji tarik, dan uji puntir. Baja Damaskus hingga katana Jepang saja patah ketika dipuntir karena kegetasan bajanya. Namun perpaduan bahan besi, bahan baja, dan bahan pamor meteorit pada keris, ia tetap bertahan. Elok ya. Sekarang kita saatnya untuk membabar pusaka suweti lagi. Busananya Gayaman Surakarta dengan bahan kayu timoho motif pelep bosokan. Dipadukan dengan pendok bunton motif lunglungan membuat pusaka ini nampak begitu prasaja. Secara keseluruhan pancen, busana ini bikin tutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 5, Dapur Pandowo Cinarito, Pamor Untu Walang, Tangguh Cirebon Sepuh. Dan pusaka ini kami ujupkan dengan mahar Rp3.500.000. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Menatap geleger Pandowo Cinarito ini tampak di mata kita itu keindahan masa lalu yang cukup sangat misterius. Keindahan yang terpahat dari pasikutan keris ini dapat kita telusuri mulai dari bentuk luk yang cukup demes, bentuk sogokan rangkap mengikuti alur luknya, dan sekar kacang berhiaskan jenggot yang masih sangat utuh. Selain dapurnya yang cukup jarang ditemui, yang membuat hati ini kedudut ya motif pamornya. Nama pamornya yakni Untu Walang. Secara harfiahnya itu Untu Walang berarti gigi belalang. Artinya pola dan gambarannya mirip dengan gigi belalang. Ia mirip pamor wengkon sebetulnya. Yang membedakan hanya motifnya saja. Di bagian tepi nampak bergergaji dari pangkal bilah hingga panetesnya. Pada beberapa serat disebutkan, angsar yang menyertai memang diujubkan untuk kewibawaan dan pemikat sabda bicara pemiliknya. Wallahu a'lam. Membabar Tangguh Cirebon, banyak masyarakat kini seolah sudah lupa membayangkan jejak kebesarannya di masa lalu sebagai kota pelabuhan dan kerajaan pesisir yang sangat termasyhur. Tetapi saat ini justru lebih kerap menggunjingkan hal-hal yang berbau mistis, sesuatu yang lazim melekat di daerah yang pernah punya pengaruh dan karisma besar pada masanya. Berbagai kisah sejarah yang kemudian dalam perkembangannya mendapat bumbu tersendiri. Salah satunya menyangkut pusaka-pusaka keratonnya. Para raja Kesultanan Cirebon tidak ada yang menyebut jelas pusaka-pusaka yang dimiliki. Raja Keraton Kasultanan misalnya hanya menyebut secara umum bahwa pusaka yang diwarisi dari para leluhurnya berupa keris, berupa tombak hingga dengan kujang. Suksesi kekuasaan di Keraton Cirebon pun tidak menggunakan pusaka keris atau tombak sebagai simbol legitimasi. Tak ada keris Kiai Kanjeng Joko Piturun seperti di Keraton Yogyakarta. Namun begitu tetap ada pusaka inti tidak diperlihatkan dan pusaka umum yang disimpan di Museum Keraton sendiri. Sebuah keberuntungan tersendiri bagi kita. Masih bisa menemukan sebuah jejak kejayaan masa lampau yang hilang. Kacirebonan memang tak punya banyak pusaka. Pusaka Kacirebonan itu justru banyak bertebaran di masyarakat. Terlebih pada tahun 1960. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Swapraja, Keraton Kacirebonan merasa bahwa keraton mungkin akan dibubarkan. Sehingga pihak keraton mengantisipasi dengan bagi waris, aset-aset berupa tanah yang dibagi juga, termasuk pusaka-pusakanya.
Matur nuwun dan salam tutut ati.